Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Yuni Ajeng Fabianti. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan video dari sebelumnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan yaitu ada jangka sorong, mikrometer, dial indikator. Di video kali ini saya akan menjelaskan dial bore gauge, multimeter, dan kunci torsi. Baik, langsung saja. Yang pertama ada dial bore gauge atau silinder bore gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter silinder dalam dengan sangat teliti mencapai 0,01 mm. Pada dasarnya, pembacaan dial bore gauge dengan dial indikator hampir sama, hanya penerapannya yang berbeda. Baiklah, pertama kita mulai dengan mengenal bagian dial bore gauge terlebih dahulu, yaitu dial gauge untuk pembacaan hasil ukuran. Kemudian grip atau tangkai pemegang untuk memegang atau mengikat dial. Dial gauge screwing position untuk mengatur posisi dial gauge. Replacement rod atau anvil untuk menambah panjang bidang sentuh pada silinder yang akan menyentuh bidang ukur pada silinder. Replacement washer untuk menambah kepanjangan replacement rod. Measuring point yaitu titik poin pengukuran. Bagaimana? Apakah sudah tahu bagian-bagian dari dial bore gauge? Oke, kita lanjut saja ya. Nah, yang kedua ada multimeter atau multitester atau sering disebut dengan avometer. Khususnya bengkel Yamaha dan sekolah yang kerjasama, Yamaha pasti kenal dengan alat yang satu ini dan sering digunakan mekanik untuk pengecekan sepeda motor pada bagian kelistrikan. Mengapa kami menggunakan ini? Karena tingkat keakuratan yang tinggi ya, yaitu sampai 98%. Bukan endorse ya, tapi kalau Yamaha mau kirim email boleh dong. Baiklah, kita kenali bagian dari multimeter ini. Display atau layar. Bagian ini untuk melihat hasil ukur. Terminal. Terdapat 4 terminal yang berwarna hitam ini terminal negatif dan merah positifnya, sedangkan pemilihan terminal positif akan selaras dengan selektor atau saklar pemilih pada bagian 3 ini. Selektor atau saklar pemilih terdapat beberapa pilihan untuk pengukuran, yaitu off untuk mematikan power dari multimeter. Kemudian logo ini dibaca alternate current voltage atau tegangan bolak-balik. Lalu logo ini kalau dibaca direct current voltage atau tegangan searah. Lanjut, dibaca millivolt untuk mengukur tegangan searah yang kecil 1000 volt. Kemudian ini dibaca ohm atau mengukur terhubungan atau tahanan suatu rangkaian. Selanjutnya logo ini logo kapasitor untuk mengukur besar nilai kapasitor. Walaupun bisa dibaca melalui warna, tetapi menggunakan multimeter ini akan terbaca dengan mudah. Ini dibaca ampere untuk menggunakan arus bolak-balik dan searah. Kemudian miliampere untuk mengukur arus kecil 1000 ampere. Dibaca mikroampere untuk mengukur arus yang lebih kecil lagi sampai dengan 1/1000 ampere. Wow, keren kan? Dan yang terakhir logo derajat Celcius yang jelas artinya untuk mengukur suhunya. Terakhir, untuk bagian multimeter ada tombol fungsinya. Yang pertama, hold untuk menghentikan pembacaan pada layar ukur agar mudah kita menuliskan hasil ukurnya. Range untuk setting batas ukur dari multimeter. Misalnya kita mau 1 angka atau 2 angka di belakang koma, sehingga bisa mudah menentukan turun naiknya batas ukur. Rel untuk mengatur multimeter ke nilai referensi khusus. Hertz
Untuk mengukur frekuensi terakhir, tombol kuning bulat ini untuk diper. Kemudian setelah multimeter, yang ketiga atau terakhir di video ini adalah kunci torsi. Di sekolah kami, kunci torsi yang dipakai sesuai dengan standar dealer Yamaha. Jadi yang kami pakai adalah Tonichi tipe UL900, memiliki rentang ukur 200 sampai 1000 kg per cm. Bagian-bagian utama dari kunci torsi ini adalah bagian kepala, terletak mekanisme ratchet, mode arah, bisa merubah arah kekencangan kiri atau kanan. Ketiga, grip untuk memudahkan memegang kunci torsi. Keempat, skala utama, harga tertera kelipatan 50 dan 100 kg per cm. Skala nonius, harga tertera kelipatan 5 kg per cm. Lengan skala, untuk mengatur skala utama dan nonius sesuai keperluan. Mur pengunci, untuk pengunci lengan skala agar tidak bergerak. Sekian video kali ini, kita telah membahas 6 alat ukur beserta bagiannya. Berikutnya kita akan membahas mengenai penggunaan dan cara pembacaannya. Tonton terus video dari kami dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.